Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Karolus Christopher Bintang dengan NPM 2207111899. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Eugene Jitrute Jakusumawardana dengan NPM 2207111908. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gabriel Hazil Irzadi Putra dengan NPM 2207111906. Oke, pada kesempatan kali ini pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya Beternak itu. Jadi Beternak itu merupakan aplikasi yang kami rancang dan kami mengambil tema itu lingkungan, terutama pada bagian peternakan. Nah, kenapa sih kok kalian ini mengambil topik peternakan? Karena setelah kami survei dan kami teliti lebih lanjut, dunia peternakan di Indonesia ini belum terlalu maju diakibatkan oleh banyak faktor. Yang pertama adalah kurangnya komunikasi, yang kedua adalah kurangnya edukasi, dan yang ketiga adalah kurangnya sarana untuk bidang pertanian atau bidang peternakan ini bisa lebih maju lagi. Kami mengambil masalah dari banyaknya home industry yang ada di Indonesia dengan skala kecil ataupun menengah, yang mereka bergerak di bidang pengolahan unggas seperti ayam atau hewan seperti sapi, kambing, dan juga babi. Mereka mungkin ingin memangkas budget atau memangkas biaya produksi mereka dengan memelihara hewan-hewan mereka sendiri sehingga siap panen. Namun permasalahan yang kami temukan adalah apabila kita ingin membuat sebuah peternakan, itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya yang tidak sedikit, dan tentu saja kami paham bahwa orang-orang yang memulai usaha dengan skala kecil dan skala menengah akan sangat sayang untuk mengeluarkan dana sebesar itu untuk membuat peternakan mereka sendiri. Berbeda dengan perusahaan yang sudah memiliki skala mega, karena mereka sudah pasti memiliki sarana dan sistem mereka sendiri yang sudah sangat teratur dan juga maju. Home industry di Indonesia sangat banyak dan rata-rata skala kecil dan menengah yang tadi. Kemudian dari situ kami menangkap bahwa adanya peluang, karena kami tangkap juga bahwa di Indonesia ini banyak pemilik lahan yang juga tidak memiliki modal untuk membeli bibit ternak mereka sendiri. Mereka hanya memiliki lahan, mereka hanya memiliki ilmu, dan juga mereka hanya memiliki waktu untuk mengelola hewan-hewan ini. Dari situlah kami menangkap sebuah peluang yang sangat besar untuk menciptakan sebuah aplikasi yang menghubungkan antara para pemilik home industry atau pemilik bibit hewan dengan para pemilik kandang. Jadi kami berada di tengah-tengah mereka dan kami menyambungkan antara kedua belah pihak ini sehingga mereka bisa bekerja sama, mereka bisa menyatukan apa yang mereka punya, menggabungkan sehingga bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih besar profit atau untungnya. Karena apabila kita melihat titip ternak daripada membuat peternakan sendiri akan jauh memangkas budget yang jauh lebih kecil, akan memakan dana yang jauh lebih kecil, karena titip ternak ini sistemnya per bulan, jadi menggunakan tempo. Sehingga dari situlah, dari banyaknya kekurangan dan juga kesempatan yang terbuka, dari situ kami mengambil peluang sehingga kami merancang aplikasi yang kami namakan Beternak. Setelah dijelaskan mengenai latar belakang topik dari aplikasi kami ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai mockup yang telah kami buat. Jadi di halaman pertama adalah halaman login. Di sini saya akan membahas berfokus kepada penggunaan sebagai user. Semisal kita belum punya akun, kita bisa membuat akun, yaitu di sign up. Di sign up ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai user dan mitra. Nah, misal kita akan mendaftar sebagai user, kita harus mengisi data. Data-data tersebut adalah nama, email, nomor telepon, username, password, serta konfirmasi password. Selanjutnya kita juga harus mengisi nomor KTP, alamat sesuai KTP, serta foto dengan KTP. Setelah kita mendaftarkan diri atau sign up, kita bisa login dan kita bisa masuk ke dalam menu utama sebagai user. Jadi di menu utama sebagai user ini adalah terdapat dua fitur utama, yaitu penitipan hewan serta edukasi, dan didukung dengan fitur-fitur yang lainnya seperti chat, transaksi, profile, serta notifikasi. Untuk yang pertama saya akan membahas mengenai penitipan hewan. Jadi di penitipan hewan ini ada fitur untuk mengkategorikan apa yang kita cari.
Misalnya hewan apa yang kita perlukan, berapa kapasitas kandang, dan di mana lokasinya ataupun daerahnya. Misalnya kita sudah menemukan, kita akan masuk ke dalam tampilan di mana jasa-jasa yang tersedia sesuai dengan kategori yang kita cari. Jika kita memilih salah satu, kita akan menuju ke tampilan yang lebih detail mengenai jasa tersebut. Ada seperti fotonya, ratingnya, namanya, tempatnya, biayanya berapa. Lalu kita juga bisa melihat portofolio perusahaannya, lalu deskripsinya. Di sana kita juga bisa chat dengan penyedia jasanya itu dan membuat sebuah keputusan. Lalu ada fitur edukasi. Nah, edukasi ini bisa berisi video ataupun artikel. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen tahu mengenai hewan ternak lebih lanjut, kita bisa menggunakan fitur edukasi ini. Lalu ada fitur chat. Chat ini digunakan untuk berkomunikasi antara user maupun mitra. Jadi misalnya kita ingin bertanya-tanya kepada mitranya ataupun kita perlu konfirmasi kepada user, kita bisa menggunakan fitur chat. Lalu ada fitur transaksi. Di sini fitur transaksi berguna sebagai transaksi apa saja yang telah kita lakukan serta transaksi apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, kita juga memiliki fitur keranjang, yaitu jasa apa saja yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ada fitur profile. Nah, profile ini akan menampilkan segala deskripsi mengenai kita. Misalnya ada emailnya, nomor teleponnya, nama kita, dan alamat rumah kita. Nah, sebagai user di fitur profile ini ada fitur yang namanya track record. Nah, track record ini berguna untuk melihat progres apa dan sampai mana yang telah dilakukan oleh pengelolanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana cara penggunaan mitra dalam aplikasi beternak ini. Di dalam aplikasi beternak ini, sebagai pengguna mitra bisa langsung login jika sudah memiliki akun, atau kita bisa mendaftar diri sebagai mitra dengan melakukan sign up. Di mana sign up mitra itu terdiri dari nama, email, nomor telepon, username, password, serta konfirmasi password. Selanjutnya di halaman sign up ada memberikan nomor KTP, alamat sesuai KTP, foto dengan KTP, dan nama perusahaan, alamat perusahaan, dan portofolio perusahaan. Di sign up perusahaan ini yang membedakan sebagai mitra yaitu dari kita menambahkan nama perusahaan, alamat perusahaan, dan portofolio perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke halaman beranda sebagai mitra, yang dimana halaman beranda sebagai mitra ini beda dengan halaman beranda sebagai user. Yang dimana halaman mitra ini kita ada upload perusahaan kita sebagai mitra dan juga ada update track record kita sebagai mitra. Yang dimana update perusahaan kita yaitu kita bisa mengupload perusahaan yang ingin kita jual atau jasa yang akan kita jual. Di sini kita bisa upload foto, masukkan jenis hewan, masukkan kapasitas kandang, masukkan lokasi kandang, dan masukkan deskripsi kandang. Lalu yang terakhir kita bisa masukkan harga jasa dan masukkan portofolio perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke update track record, yang dimana update track record ini akan selalu diupdate oleh mitra jasa kami. Update track record ini seperti misalnya kita harus mengupload tanggal sekian, setelah dilakukan apa, dan selanjutnya ke depannya. Di sini kita masuk ke profil sebagai mitra. Di mana profil sebagai mitra ini dibedakan dengan satu hal, yang dimana di dalam profil ini terdiri dari seperti biasa email, nomor telepon, alamat, dan yang membedakan itu adalah perusahaan saya. Yang dimana perusahaan saya ini berisi nama detailnya seperti nama perusahaan, alamat, kontak perusahaan, dan portofolio perusahaan. Ya, selanjutnya kita masuk ke
riwayat pembayaran. Di mana riwayat pembayaran ini kita sebagai mitra kita bisa melihat orang yang sudah membayar jasa kita atau belum lunas membayar jasa kita. Kita bisa mengecek pembayaran-pembayaran yang telah masuk dari riwayat pembayaran ini. Oke, selanjutnya ada berbagai fitur yang sama seperti fitur di pengguna user, yaitu seperti notifikasi, edukasi, dan juga chat. Di mana dalam chat kita bisa chat dengan para pengguna jasa kita dan kita bisa menggunakan fitur edukasi untuk menambah wawasan kita. Dan di fitur notifikasi kita bisa memberikan notifikasi tentang di fitur notifikasi ini sebagai mitra kita bisa melihat apakah ada yang pesan jasa kita, membeli jasa kita, ataupun ada notifikasi lainnya yang harus ditangkap kita sebagai mitra ini. Oke, jadi kesimpulan dari kami adalah Beternak merupakan aplikasi yang hadir untuk mewadahi dan juga menjembatani antara para pemilik home industry ataupun orang-orang yang ingin mencoba beternak dengan skala mikro sampai menengah, dan kemudian mereka ingin memanfaatkan hasil ternak mereka namun memiliki keterbatasan modal. Kami hadir di sini untuk membantu Anda semua dengan cara yang sangat mudah, praktis, dan tentunya saling menguntungkan. Beternak hadir juga dengan edukasi sehingga Beternak mengharapkan bahwa dunia peternakan di Indonesia akan semakin maju, para peternak bisa semakin berevolusi menjadi ke arah yang lebih baik, dan juga dunia peternakan bisa semakin menghasilkan untuk perekonomian masyarakat. Beternak, better.